Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Kepada yang berbahagia keluarga besar Ustadz Jundi beserta besan, kepada Ananda Saifullah El Hanif beserta istri, dan kepada hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa hadir ke tempat ini untuk bersama memenuhi undangan keluarga besar Ustadz Jundi, memenuhi undangan yang itu merupakan salah satu kewajiban kita atau hak saudara semuslim. Rasulullah SAW bersabda, salah satu hak muslim adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu itu mengundangmu, maka penuhilah. Ini salah satu bentuk kita memenuhi hak Ustadz Jundi sekeluarga yang telah mengundang kita untuk ke tempat ini. Dengan penuh harap semoga langkah kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita datang ke tempat ini untuk memberi doa restu kepada mempelai berdua, doa keberkahan baik dalam suka maupun duka. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ngiras-ngirus kita menghadiri walimatul urs sekaligus ngaji bareng-bareng menjadi pengingat bagi saya yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Juga barangkali ini menjadi ilmu baru barangkali untuk Ananda Saifullah Al Hanif. Perlu saya sampaikan, saya sangat berbahagia bisa hadir ke tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ustadz Jundi, karena dengan acara ini saya bisa bertemu dengan anak-anak murid saya ini. Jadi Saifullah El Hanif ini anak murid saya ketika saya merintis pesantren Kafilah International Islamic School di Jakarta. Dia anak kembar dengan Saifullah El Faruq, menjadi angkatan kedua di pesantren Kafilah Jakarta. Hadir juga di tempat ini beberapa kawan-kawannya, sehingga tadi saya sampaikan ucapan terima kasih karena selain walimahan ini juga reuni Bapak Ibu. Karena setelah saya tinggal 2010, kemudian studi S2 di King Saud University Riyadh Saudi Arabia, pulang 2018 tidak kembali ke Jakarta tapi ke Boyolali tadi, Boyolali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
kita ngaji bersama terkait apa yang semestinya kita lakukan di dalam berumah tangga. Tadi sebelum acara dimulai, Hanif ini minta saya, Ustadz minta nasihatnya. Terus saya bilang, ya sudah nanti saja itu kan. Biar nasihatnya untuk beliau dan juga untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mengawali dengan apa yang dulu disampaikan oleh guru saya saat saya menikah. Jadi saat saya menikah, saya mengundang kiai saya, guru saya untuk memberikan nasihat mau'izah hasanah. Yang beliau sampaikan saat itu ada kemiripan antara berumah tangga, antara pernikahan dengan antara dakwah. Beliau Allahu yarhamu menyampaikan bahwa kesamaan antara pernikahan dan dakwah, bahwa di sana ada banyak laki-laki yang sedang mencari jodoh, dan di sana pula ada perempuan-perempuan yang juga sedang mencari jodoh. Sama-sama banyak yang mencari tapi tidak ketemu. Padahal yang laki juga mencari, yang perempuan juga mencari. Dalam dunia dakwah juga demikian. Pesantren di Indonesia ini 10.000 lebih. Setiap tahun ada alumninya. Bisa dibayangkan kalau setiap lembaga itu 10 saja, itu sudah berapa alumni dari pesantren setiap tahunnya? 100.000. Kalau 100, iya, 1 juta alumni. Ada yang mestinya membutuhkan tempat dakwah, dan ada juga tempat dakwah yang membutuhkan ustadz tapi tidak ketemu. Kok tidak ketemu? Iya, karena masih didapati di Indonesia ini daerah-daerah yang nggak ada ustadznya. Bahkan tadi malam saya cerita dengan Ustadz Ansori, beliau kemarin tugas dakwah di Sulawesi perbatasan dengan Filipina. Itu ada beberapa masjid yang kalau tidak ada khotibnya tidak jadi sholat Jumat. Subhanallah. Ini masih ada di zaman ini, di mana ada masjid tidak jadi sholat Jumat karena tidak ada khotibnya. Kemudian Ustadz saya, kiai saya, Allah yarham, Ustadz Zainal Mustafa Idris, beliau menyampaikan apa kesamaannya. Beliau simpulkan materi. Jadi ada jombloan, ada jomblowati, kok ndak ketemu. Ini ada problem materi. Kalau ada ustadz alumni pesantren tidak mendapatkan tempat berdakwah, atau ada tempat dakwah yang tidak menemukan ustadz, problemnya adalah materi. Maka ini nasihat saya untuk diri saya, kemudian untuk ananda saya, Saifullah El Hanif, juga untuk para hadirin sekalian, bagaimana kita membangun pernikahan bukan karena sudut pandang materi, bukan karena harta.
juga motivasi untuk para santri yang menuntut ilmu sekian lama, jangan sampai pertimbangan untuk mendermakan ilmunya juga hanya karena melihat materi. Pernikahan lebih mulia daripada sekedar untuk mendapatkan materi. Berdakwah atau mengajar juga lebih mulia daripada hanya sekedar mencari materi. Pernikahan adalah sebuah ibadah, motivasinya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berdakwah, motivasinya harus tulus karena Allah. Sudah dijamin oleh Allah bahwa kehidupan ma'isyah kita akan dicukupi. Akan dicukupi. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau mereka itu fakir, maka Allah lah yang akan membuat mereka kaya dengan pernikahan itu. Orang Jawa mengatakan obah mamah. Asal bergerak itu pasti kita bisa makan. Asal mau bergerak pasti bisa makan. Obah mamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, kalau guru saya tadi menyamakan antara pernikahan atau rumah tangga dengan dakwah, saya ingin menyampaikan tentang rumah tangga itu seperti sekolah. Kalau di rumah itu ada orang tua, maaf, kalau di rumah itu ada suami istri, maka di sekolah juga ada kepala sekolah dan guru. Kalau di rumah itu ada orang tua dan anak, maka di sekolah juga ada guru dan murid. Kalau di rumah itu ada anak kembar, ini ngepasi ada Hanif, ada Faruk, kembar. Ini di sekolah ada teman sekelas kembar, bisa 40, bisa 30, bisa 20 kembar. Kalau di rumah ada kakak, ada adik, di sekolah pun ada kakak kelas, adik kelas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita bisa menghadirkan pendidikan di rumah kita masing-masing, karena memang rumah itu adalah sekolah pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo saya mengajak kepada hadirin sekalian, barangkali yang hadir di sini berasal dari 100 keluarga atau 150 keluarga. Saya ingin mengajak, ayo kita sadari Bapak Ibu bahwa keluarga kita masing-masing ini adalah sebuah sekolah pertama. Sekolah apa Bapak Ibu? Sekolah apa Bapak Ibu? Wah, enggak nyambung ini ya. Sekolah pertama. Yang pertama harus kita lakukan, kita selaku orang tua itu sudah melakukan apa? Kalau kita ternyata juga salah asuh karena memang tidak punya ilmunya, ya wajar kalau anak-anak error.
Monggo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat masing-masing ke keluarga kita sendiri-sendiri. Sudah seperti apa mutu kualitas dalam keluarga kita dalam mendidik keluarga, anggota keluarga. Pertama saya akan bahas tentang suami istri. Ada suami baru di sini namanya Saifullah El Hanif. Ada istri baru namanya siapa Mas? Mbak Feby. Nasihat saya juga mungkin kita para suami, bapak-bapak, juga kepada para istri, ibu-ibu hadirat yang ada dalam majelis ini, yang pertama harus kita miliki adalah membangun kepercayaan. Suami percaya dengan istri, istri percaya dengan suami. Ini penting, karena kalau saling curiga nggak ada habisnya. Dan masing-masing bagaimana menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangannya. Jangan disalahgunakan kepercayaan itu. Bagaimana misalnya HP, pasangan itu bisa mengakses HP kita. Karena memang tidak ada hal-hal yang tersembunyi, saling percaya, silahkan mengakses. Saya misalnya bisa mengakses HP istri saya bisa mengakses HP saya. Untuk benar-benar kita yuk saling percaya. Saling percaya menumbuhkan husnuzon atau berbaik sangka. Selalu berusaha husnuzon. Kalau kita diperintahkan oleh agama kita untuk husnuzon kepada setiap orang, lebih-lebih kita perlu husnuzon kepada pasangan kita. Baik sangka. Ini yang pertama, ya Mas ya, saling percaya. Yang kedua, saling memahami. Ini penting juga. Saling memahami bahwa namanya suami itu laki-laki, nggak ada suami itu perempuan, gitu. Istri itu perempuan, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Allah sendiri menyatakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, tidak bisa disamakan. Kalau di sana ada gerakan feminisme, perempuan menuntut untuk sama dengan laki-laki, ini berarti tidak memahami kodratnya. Allah sudah bedakan. Bahkan ini bentuk indahnya Islam, membedakan antara laki-laki dan perempuan ini. Islam sangat menghargai perempuan. Ini perlu saya sampaikan kepada para ibu, para akhwat, mbak-mbak yang hadir dalam kesempatan kali ini. Bahwa dibedakan antara laki-laki dan perempuan bukan karena Islam itu pilih-pilih, bukan. Karena memang secara kodrat perempuan itu lemah. Yang harus ada laki-laki yang menopang. Ini justru bentuk dari sebuah penghargaan Islam terhadap kaum perempuan. Perempuan tidak wajib bekerja.
karena hidupnya ditanggung lagi. Ini para ayah, para suami, para laki-laki harus paham ini, bahwa kita laki-laki itu menanggung hidupnya perempuan. Maka di dalam Islam ada aturan bahwa warisan laki-laki 2 kali lipat warisan perempuan, karena ada tanggung jawab besar. Tanggung jawab apa? Nanggung perempuan. Mana ada agama yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita coba teliti. Kalau perempuan masih jadi anak, siapa laki-laki yang menanggung, Pak? Siapa yang menanggung? Ayahnya. Kalau nanti perempuan ini menikah, siapa yang nanggung? Suaminya. Suaminya mati, siapa yang nanggung? Balik ke bapaknya. Bapaknya mati, siapa yang nanggung? Saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki nggak ada, siapa yang nanggung? Paman dari arah ayah. Paman dari arah ayah, kalau dalam bahasa Arab disebut am. Bukan paman dari ibu, paman dari ayah. Begitu Islam mengatur sedemikian. Perempuan dimuliakan dalam Islam. Ini satu. Kita harus memahami bahwa memang tabiat laki-laki beda dengan tabiat perempuan. Contoh perbedaannya, Bapak Ibu. Laki-laki itu mengedepankan logika, perempuan mengedepankan perasaan. Maka ada istilah baper. Kalau perempuan baperan wajar, tapi kalau ada laki-laki baperan tidak wajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perbedaan lainnya bahwa perempuan itu diciptakan oleh Allah memang banyak bicara. Bahasa halusnya cerdas bahasa. Nun sewu bahasa agak kasar, cerewet. Tapi memang begitu didesain oleh Allah. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan Mas Firin, ini Ustadz Sofirin, murabi saya di pondok dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, laki-laki itu tidak terlalu cerdas bicara, cerdas bahasa tidak terlalu. Maka ada yang mengatakan laki-laki itu satu hari bicara 5.000 kata. Perempuan itu bicara 45.000 kata. Jauh sekali. Hal ini, hakikat ini harus kita pahami sehingga ketika ada sebuah masalah, misalnya ini Pak, sering saya jadikan contoh ini. Pasangan suami istri mau kondangan ke Jatilawang. Bilang ini sih. Istrinya, Mas, motornya sudah dicek. Oh, beres. Begitulah kadang laki-laki itu menggampangkan masalah. Beres. Ya. Baru 1 kilo. Iya, naik kendaraan keluar dari rumah berangkat ke Jatilawang. Mogok. Kira-kira istrinya akan bilang apa? Mas, tadi sudah kubilang apa coba? Tak suruh ngecek. Namanya ngecek itu ngecek semuanya. Yo bensinnya, yo bane, yo opo segalanya. Coba kalau sudah begini itu bagaimana? Kita akan terlambat, kita akan gini. Belum lagi nanti keringetan, make up piye dan lain sebagainya. Malu tahu Mas dengan kawan-kawan nanti. Semua keluar semua. Sampai dulu awal pernikahan, ingat aku jadi. Dulu waktu kita nikah pertama, diungkit lagi. Saya pesan kepada bapak-bapak, dengerin saja toh. Wong yang memang begitulah tabiatnya perempuan.
Dengerin, itu kecerdasan bahasanya perempuan. Monggo didengerin. Gak usah bilang wes meneng iyik. Gak usah. Anggap bahwa itu adalah sebuah kidung yang merdu. Ya. Kidung yang merdu itu harus dipahami. Yang perlu difahami oleh kaum perempuan, mbak-mbak, ibu-ibu, ini suaminya ini bukan sedang cuek. Enggak, jangan kemudian bilang, "Mas, aku wis ngomong ini kok meneng wae to, mbok yo ditanggapi." Ndak usah. Ini suami ibu-ibu ini sedang berpikir mana bengkel terdekat. Ndak usah diomeng, nggak usah dimarahi. Tapi ini kalau paham bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Iya. Loh, kita dengarkan yang ramai ibu-ibu apa bapak-bapak? Nah, ibu-ibu kan. Nah, memang cerdas bahasa, bapak-bapak meneng-meneng. Tapi saya memahami karena memang ibu-ibu itu tercipta seperti itu. Yang kedua, contoh perbedaan. Ibu-ibu, mbak-mbak itu diciptakan oleh Allah yang memiliki sifat dasar multitasking. Multitasking itu apa? Bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Tapi kalau laki-laki single tasking, satu saja fokusnya. Ini. Sehingga saya harap Mbak Feby ini ketika meminta sesuatu dengan Mas Hanif ini harus satu persatu. Jangan begini Mbak Feby, Mas belanja di pasar ya, belikan beras 1 kilo, kemudian telur setengah kilo saja, nanti bawang merah sedang mahal ini, beli 5.000 saja deh. Kemudian oh ya garamnya habis Mas, beli garam. Terus nanti setelah belanja pulang mampir ke Bu RT ya, ambil pesanan lumpia itu, kalau bisa juga sekaligus dibungkus plastik biar kita nggak repot. Terus ke Bu Siti nanti pinjem tiker karena ini untuk pengajian ibu-ibu PKK di rumah. Kira-kira Mas Hanif pulang bawa apa? Bingung dia. Mungkin gak bawa apa-apa. Mengapa? Ini sulit bagi laki-laki. Ibu-ibu harus paham. Seperti ini sulit bagi kita. Lebih baik Mas sana ke pasar beli beras, wes pulang. Apa meneh Dek? Sekarang ambil lumpia. Itu malah lebih suka wirawiri. Karena memang sukanya wirawiri begitu nih bapak-bapak ini. Maka satu persatu kita bisa lihat ibu-ibu itu Masya Allah, kita harus berterima kasih para ayah, para suami ini kita harus terima kasih kepada istri-istri kita. Mereka itu bisa gendong bayi yora nangis, bisa sambil muter mesin cuci, bisa goreng tahu tempe yora gosong, bisa sambil nyapu dapur, nyapu kamar, itu kok yo bisa. Ini dalam satu waktu bisa dilakukan oleh istri kita. Coba kita fokus di mesin cuci, gosong tempe nih, fokus di tempe, meluber mesin cucinya. Ini karena memang kita sama perempuan itu beda. Ini maka tadi Mbak Feby ketika Mas Hanif, Mas saya mau pergi dulu ke warung, ini nanti kalau jemurannya itu kalau hujan jemurannya diangkat ya. Ini Mas Hanif lagi HP-nan. Oh ya. Neng lagi HP-nan. Oh ya. Tiba-tiba hujan deras sampai rumah jemuran belum diambil. Mas, apa? Lah itu jemuran kok nggak diambil? Oh, hujan toh. Gitu. Lah nggak ngomong tadi. Loh, aku ngomong kok, Mas juga sudah bilang iya. Oh aku ngomong gitu toh, itu nggak nyadar Bu. Maka kalau nyuruh suami sedang HP-nan, Mas letakkan dulu HP-nya, saya pingin bicara. Nah,
ini jemuran nanti diambil, ini sudah mau hujan. Oh ya, kalau sudah begitu baru silahkan ditinggal. Kalau enggak nyambung. Karena single tasking tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saling memahami perbedaan juga perbedaan terkait bahwa namanya perempuan itu kudratnya dibimbing. Laki-laki itu membimbing. Jadi kalau Mbak Febi nanti Mas Hanif, saya ingin, Mas, bagusnya baju lebaran warna apa ya? Terserah. Itu jawaban yang paling menyakitkan bagi perempuan. Betul ibu-ibu? Terserah itu jawaban yang sangat menyakitkan. Jangan ada kata terserah. Sebut saja warna. Coklat kayaknya bagus loh dek. Coklat kan sudah punya. Loh mesti mah itu. Ya sebut saja warna yang lain. Oh kalau gitu pink. Pink itu sama kayak tetangga. Oh ya wes ijo. Alah ijo kayak gendera. Mesti ada gitu loh. Ada jawabannya. Ya sebut saja terus sampai dapat warna yang cocok. Apa susahnya kok kita untuk laki-laki menyebut warna saja gampang tuh. Untuk apa? Agar tidak banyak cekcok. Nggak usah juga bilang wis diomongi mah itu. Sakarepmu, nggak usah. Sebut warna selesai masalah. Ya. Beli Tupperware. Perlu saya sampaikan ini bapak-bapak, Tupperware itu seperti emas bagi kaum ibu-ibu. Ini kalau membawa Tupperware dari rumah dijaga. Jangan sampai ketinggal di kantor, di tempat kerja. Iya. Nah mau beli Tupperware Mas Hanif, Mas beli Tupperware warna apa ya? Terserah, jangan. Sebut nama warna. Kalaupun nanti dipaidu sebut yang lain. Ini karena memang perempuan itu minta dibimbing, meskipun pas dibimbing maidu. Wis toko dinikmati saja, memang kodratnya seperti itu, harus dipahami. Ini maksud saya sampaikan, ini kalau saling memahami enak hidup berumah tangga itu, nggak pernah ada cekcok. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saling memahami terkait mungkin adat istiadat masing-masing. Apalagi kalau dari daerah yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin suaminya orang Jawa Tengah, istrinya orang Jawa Timur. Ada adat istiadat bahasa yang juga berbeda, adat istiadat keluarga yang berbeda. Silahkan masing-masing mencoba untuk mengenali apa yang menjadi ciri khas masing-masing. Iya. Dulu awal saya menikah karena istri saya orang Jawa Timur. Itu datang ke Magelang, ya Allah, iki lodeh apa kolak? Katanya lodeh atau kolak gitu, karena memang manis. Di Jawa Timur nggak ada namanya sayur lodeh kok dikasih gula. Tapi ya lama-lama akhirnya bisa memahami, oh ini karena memang kebiasaan orang Magelang masak lodeh itu pakai gula. Sekarang kalau istri saya masak lodeh, meskipun nggak semanis asli, iya, tapi tetap harus pakai gula. Wis ketularan, iya, wis ketularan karena memang kita berusaha untuk saling memahami, saling mengenal satu dengan yang lain. Saya di Lamongan, lauknya yo iwak, sayurnya yo iwak gitu. Nggak pernah dapat sayuran, jarang-jarang dapat sayuran. Iya, yo ikan, sayurnya yo ikan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait suami dan istri saling percaya, saling memahami, saling menerima. Pesan saya untuk suami dan istri, bangun komitmen untuk menyelesaikan masalah berdua terlebih dahulu. Ndak usah keluar meskipun hanya kepada orang tua atau mertua kita. Mas Hanif, Mbak Febi, pesan saya kalau ada masalah
dan mesti akan menemukan masalah. Mesti, jangankan kita, keluarga Rasulullah SAW saja ada masalah. Jadi rumah tangga itu ya mesti ada masalah. Masalahnya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi masalahnya kita bisa mengambil solusi atau tidak. Ini jangan sampai problem dalam rumah tangga kita diketahui oleh seluruh dunia karena membaca status kita. Ini termasuk status-status yang dimungkinkan orang akan salah paham memahami bahwa kita sedang masalah dengan pasangan kita. Jangan diumbarlah apa yang ada di dalam rumah tangga kita ini. Sudah, biarkan itu menjadi konsumsi kalian berdua. Kalau memang harus melibatkan ya baru. Kalau harus melibatkan, kalau bisa selesai berdua, selesai berdua. Bangun komitmen. Kalau ada masalah, yuk kita selesaikan berdua. Jangan melibatkan orang lain, apalagi menjadi status WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini suami istri yang membangun kehidupan rumah tangganya demikian, insya Allah akan menjadi pasangan yang dilihat oleh orang lain tidak pernah menyisakan masalah. Orang tua juga senang, alhamdulillah anakku rukun karo mantuku. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, pesan saya untuk Mbak Feby dan juga untuk para istri yang hadir di tempat ini, bahwa bakti kalian, bakti perempuan yang sudah menikah itu berpindah dari bakti kepada orang tua menjadi bakti kepada suami. Dalam hal ini ayahanda dari Mbak Feby, Pak Toha, ini ketika sudah menikahkan putrinya berarti siap dengan konsekuensi ini. Siap bahwa Ananda Feby beralih baktinya dari beliau menuju bakti kepada Mas Hanif. Ini harus siap. Tentu Mas Hanif akan menjadi suami yang bijak yang nanti bisa mempertimbangkan jika itu permintaan dari mertuanya. Tapi secara asas syariah bahwa baktinya Mbak Feby sudah beralih dari ayahandanya Pak Toha ke suaminya Mas Hanif. Ini harus dipahami hakikat ini agar tidak terjadi salah paham ketika suatu saat ada satu perintah yang barangkali bertentangan. Maka bagi Mbak Feby dia mengedepankan bakti kepada suami daripada bakti kepada ayahandanya. Maka dengan kata lain, Mas Hanif ini baktinya tidak berpindah. Baktinya Mas Hanif masih kepada ayahandanya Ustadz Jundi. Maksud saya sampaikan ini nggak ada pesan sponsor ya Pak Toha. Ini memang hakikat syariat yang demikian. Mbak Feby monggo bantu Mas Hanif untuk menjadi anak yang tetap berbakti kepada abi uminya. Jangan sampai ada suatu saat perkataan Mas pilih ibu po aku. Nun sewu, jangan ada kata-kata itu. Kalaupun kok sampai terucap Mas Hanif, monggo dengan tegas mengatakan aku pilih ibu. Aku pilih ibu. Karena memang bakti anak laki-laki tidak berpindah.
Tapi monggo, insya Allah ini tidak terjadi. Mbak Feby silahkan untuk membantu Mas Hanif untuk tetap bakti kepada abi uminya. Ini juga yang nanti ketika kalian berdua, Mas Hanif sama Mbak Feby, dikaruniai anak laki-laki, itu pun nanti kewajibannya sama. Anak laki-laki kalian berdua itu juga nggak akan pindah baktinya. Sehingga Mbak Feby perlu membayangkan apa yang sekiranya nanti ingin dilakukan oleh menantu perempuannya kepada Mbak Feby, itu pula yang dilakukan oleh Mbak Feby terhadap mertua Mbak Feby hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini Islam mengatur sampai sedemikian rupa dalam berumah tangga agar tidak terjadi percekcokan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hal berikutnya yang saya nasihatkan kepada Mas Hanif dan Mbak Feby, kami yang hadir di sini mendoakan semoga segera mendapatkan momongan. Amin ya Rabb. Karena didoakan agar segera mendapatkan momongan, saran saya, bagaimana Mas Hanif dan Mbak Feby atau mas-mas, mbak-mbak yang sudah mendekati masa pernikahan menyiapkan diri untuk menjadi orang tua. Menyiapkan diri untuk menjadi orang tua. Mengapa demikian? Karena nanti kalau sudah punya anak akan ribet dengan anaknya. Sudah tidak banyak memiliki waktu untuk menyiapkan diri menjadi orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku-buku tentang parenting, mendengarkan pelajaran-pelajaran tentang parenting, tentang keayah bundaan, ini penting. Jangan nunggu punya anak. Justru sebelum punya anak ini harus baca. Harus menurut saya. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ada dalam kedokteran istilah malpraktek. Malpraktek. Tapi malpraktek pendidikan ini jauh lebih bahaya daripada malpraktek kedokteran. Ini salah asuh. Ini bisa berakibat fatal dan lebih fatal daripada salah obat, salah analisa. Masya Allah, riuh. Ya, ini menunjukkan bahwa itu wanita, Pak, ya, menunjukkan bahwa itu wanita, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau nggak ada wanita nggak rame. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sayangnya untuk menjadi orang tua ini nggak ada sekolahnya. Kalau kedokteran ada fakultas kedokteran, tapi nggak ada fakultas orang tua, ini enggak. Sehingga non sewu, kenakalan-kenakalan remaja hari ini, kenakalan anak-anak hari ini sangat dimungkinkan karena salah asuh orang tua. Kita Bapak Ibu, sebelum menyalahkan orang lain, kita terlebih dahulu. Contoh, misalnya kita memberi label anak. Oh, dasar ngong ini ora iso, goblok. Nah, misalnya. Soal begini saja kok tidak bisa menyelesaikan, bodoh kamu. Kata-kata ini bisa jadi membekas dalam hati, muncul kemudian anak ini
kehilangan percayaan diri, dia merasa minder seumur hidup, bahkan disuruh apa-apa nanti tidak mau. Enggak Pak, aku goblok kok, aku bodoh kok. Kamu itu sudah usia nikah nak, mbok cari sana istri. Mana ada istri yang mau dengan orang goblok kayak saya. Akan terbawa coba. Hancur hidup hanya gara-gara orang tuanya salah mengucapkan label goblok kepada anaknya. Karena bisa jadi itu sangat menyakitkan hati. Ada seorang ustadz Pak Ibu yang harus saya sampaikan nih saya. Karena mungkin saking pengen menjaga kehormatan keluarga, karena keluarga pasangan ustadz ustadzah, putranya ini pacaran. Subhanallah, dimarahi sedemikian rupa. Dimarahi sedemikian rupa. Hari ini tidak mau menikah. Sampai hari ini tidak mau menikah. Padahal itu sudah sekian tahun yang lalu. Ketika ditanya kapan kamu mau nikah? Nanti habis anak terakhir. Ada merasa bersalah, penting ini merasa bersalah. Tapi merasa bersalahnya ini akut gitu. Sampai seakan-akan berarti dosaku itu enggak diampuni. Sampai kemudian berpikir, sampai sekarang aktivitas pun aktivitas lebih menyendiri. Enggak mau serawung sama yang lain. Padahal anaknya cerdas. Cerdas kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini mengapa? Karena mungkin secara ilmu agama punya, tapi dasar-dasar parenting atau keayah bundaan ini tidak tahu. Sehingga negurnya dengan cara yang salah. Fatal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Mas Hanif, Mbak Febi, sangat saya sarankan hari-hari ini tambah koleksi buku parenting di rumah. Baca buku tentang menjadi ayah seperti apa, menjadi ibu itu seperti apa. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan lalu yang kemudian kita ulangi lagi. Baca itu sebagai sebuah modal ilmu untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita nantinya. Ringkasnya tentang bagaimana sih orang tua dengan anak, yang pertama saya sampaikan melakukan pendekatan. Orang tua harus dekat dengan anak. Bagi para ibu punya media. Medianya yang pertama ASI, air susu ibu. Monggo para ibu yang sedang menyusui anaknya hari ini, susui dengan tulus. Susui dengan legowo, bukan dengan sebuah keterpaksaan. Susui dengan doa-doa yang dilantunkan bersama derasnya air susu yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Susui dengan iringan doa. Karena itu media untuk adanya kedekatan batin antara ibu dan anak. Ibu juga silahkan melakukan pendekatan dengan masakannya. Karena masakan ibu itu bagaimanapun rasanya istimewa bagi anak-anak. Sempatkan, sesibuk apapun ibu, bagaimana menyempatkan untuk masak bagi anak-anaknya. Masak dengan doa, masak dengan ketulusan. Maka Mbak Febi, kalau ingin masakannya itu dinikmati Mas Hanif, belajar masakannya umiknya Mas Hanif. Karena masakan yang sangat dirindukan oleh Mas Hanif adalah masakan umiknya. Silahkan, ini juga kepada para istri, belajar masakan mertua, ibu mertua, silahkan. Karena itu adalah masakan terenak
yang dirasakan oleh suami Anda sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kembali lagi, lakukan pendekatan. Begitu juga ayah. Jangan dianggap bahwa yang harus melakukan pendekatan hanya ibu, hanya istri kita. Tidak, kita pun harus dekat dengan anak-anak kita. Sebisa mungkin lakukan pendekatan. Main bareng, makan bareng. Iya. Minum teh bareng, bakar jagung bareng. Singkong, nah, makan singkong harus mahal. Nggak harus ke restoran apa ini namanya, Pondok Asri, nggak harus. Wong masak bareng di rumah dinikmati satu nampan. Monggo saya tanya khususnya ke bapak-bapak yang mungkin anak-anaknya sudah besar, kapan terakhir makan senampan bersama keluarga? Mungkin jarang. Lakukan itu. Makan senampan bareng dengan anak-anak sambil bercerita, sambil bercanda, sambil melakukan tarbiyah pendidikan. Ini Masya Allah, ini sangat dikenang oleh anak-anak itu. Ini pendekatan penting karena kalau anak itu tidak dekat dengan kita orang tuanya, ketika anak mendapatkan masalah, akan kemana mereka itu bercerita? Dia akan bercerita kepada kawan-kawannya, nggak bercerita kepada ayah bundanya. Misalnya ini anak bingung ketika menentukan jodoh, anak bingung sebelum itu misalnya ketika jatuh cinta, anak bingung sebelum itu ketika balik itu apa. Non sewu, bisa jadi ada di antara anak-anak kita ini nggak paham balik itu apa, mimpi basah itu apa yang harus dilakukan ketika seorang laki-laki itu mimpi basah. Padahal itu kewajiban kita orang tuanya. Hanya mungkin karena nggak dekat, punya masalah dengan kawannya, punya masalah di sekolahannya, di pondoknya, kemudian nggak berani bercerita kepada orang tuanya karena tidak dekat. Kita memaksa diri bapak-bapak ini untuk memaksa diri untuk bertanya kepada anak atau berkomunikasi dengan bahasa yang barangkali di awal-awal harus kita paksakan. Tapi lama-lama insya Allah Ta'ala akan mengalir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar anak ketika punya masalah mudah untuk bercerita kepada kita orang tuanya. Yang ketiga itu memberi keteladanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan ini cara pendidikan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bukan mau'izatun hasanah. Tapi contoh, bukan hanya sekedar ceramah. Contohkan, itu mudah sekali ditiru oleh anak-anak kita. Maka kebaikan-kebaikan yang kita inginkan hadir dalam kehidupan anak kita, ini harus hadir dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Apa yang tidak kita inginkan itu juga bagaimana tidak kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nun sewu, kita ingin anak kita nggak HP-nan terus, tapi kita nih HP-nan terus. Bagaimana nanti anak kita? Nanti anak kita akan mengatakan bapak yo HP-nan. Bisa membahasakan begitu anak-anak hari ini. Ini HP ini subhanallah Bapak Ibu, harus saya sampaikan, ini setan gepeng ini. Setan gepeng ini. Anak-anak yang hadir juga harus tahu, nak, ini setan, nak, ini. Setan tapi bentuknya gepeng. Ya.
Setan buat anak, buat kita juga nun sewu. Hari ini bisa jadi bapak, ibu, anak kumpul di ruang tamu ning do cekikian dewe-dewe. Cekikian bapaknya dengan grupnya sendiri, ibunya dengan grup arisan sendiri, anak-anak wis duwe grup SD wis duwe grup. Dong guyang-guyu mesem-mesem ning dewe-dewe. Ini betul mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Ini HP ini. Yo cedak secara fisik tapi jauh secara hati di dunianya masing-masing. Ini monggo yuk harus yang bisa menyelesaikan kita sendiri Bapak Ibu. Yang bisa menyelesaikan kita sendiri. Ini loh sumber masalah hari ini. Sehingga enggak ada komunikasi orang tua ke anak, ayah ke anak, enggak ibu ke anak. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, saya pernah punya santri. Santri ini subhanallah komunikasi dengan orang tuanya itu pakai WhatsApp padahal di rumah. Bingung itu. Orang tuanya juga bingung. Curhat ke saya, gimana Ustadz menyikapi ini? Lah gimana? Anak dekem terus di kamar. Kalau butuh apa-apa SMS ke kami. Subhanallah, serumah Pak. Ini jangan sampai terus menerus. Ayo kita potong. Mbok sesekali kita keluar bareng-bareng dengan anak-anak, semuanya tinggal nih. HP ini tinggal di rumah. Main bareng bal-balan lah, mungkin main di pantai kalau deket pantai. Ayo main bola jauh dari HP kita masing-masing. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang hilang. Betul ada di rumah tapi hilang. Ndak ada perhatian. Gaweane main game. Iya. Main TikTok, yang perempuan juga mainnya selfie, gini opo meneh macem-macem. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kira-kira Bapak Ibu, kalau perempuan gaweane selfie, ndak pernah masak di rumah, nggak kenal dapur, pesen GoFood, GoSend, GoGo apalagi namanya. Kemudian nanti ketemu dengan suami yang gaweane ngegame. Dadi opo ki coba? Ini generasi mendatang loh kalau kita nggak sadar. Akan ketemu pasangan suami istri yang suaminya ini tukang ngegame online, yang istrinya tukang selfie. Ini kira-kira nanti akan jadi orang tua kayak apa? Nek pas didik anak ki arep dididik opo gitu. Maka monggo Bapak Ibu, kalau kita ingin anak-anak kita yo enggak ke apa namanya? Kecanduan HP, yo mulai dari diri kita, jangan kecanduan HP. Kalau kita ingin anak kita itu lurus, tidak terpapar pornografi, oh kita terlebih dahulu juga harus menghindarkan diri dari itu semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, kata-kata yang terakhir ini kata-kata yang indah dalam sebuah ceramah. Yang terakhir berarti sudah mau ditutup. Ini doa Bapak Ibu. Kalau yuk tanya masing-masing, jujur kapan terakhir mendoakan anak dengan menyebut nama? Jujur pada diri sendiri, kapan terakhir berdoa kepada Allah menyebut nama anak kita masing-masing? Karena kebutuhan anak-anak kita kan berbeda-beda. Kapan didoakan anak pertama? Mungkin sholatnya enggak lengkap, didoakan sholatnya. Yang satu urusan ekonominya belum lancar, didoakan ekonominya. Tapi sebut nama. Ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa ini silahul mukmin, itu senjata orang mukmin yang harus kita
pakai untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan Bapak Ibu di waktu-waktu mustajab kita menjelang subuh, di antara adzan dan iqamah, di hari Jumat. Betul-betul hadirkan kebutuhan anak-anak kita untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ini sekaligus doa Bapak. Oh begitu ya. Sekaligus saya diminta untuk memimpin doa untuk mempelai secara khusus dan doa untuk kita secara umum. Mari kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah memberi keberkahan dalam pernikahan khususnya Mas Hanif dan Mbak Feby, menjadikan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, mawaddah, warahmah. Dan kita doakan juga untuk keluarga kita masing-masing dengan doa yang sama. Kita doakan juga keluarga Bapak Jundi dan Besan, Pak Toha, sekeluarga juga mendapatkan keberkahan dalam hidup, diluaskan rezekinya, disolehkan putra putrinya, diberi keturunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik li Mas Hanif wa Mbak Feby. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma. Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan salihatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten atur kawula kirang langkungipun atur kawula nyuwun agung isih samudra pangarsami. Kawula pangsulaken dumateng pranata adicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.